Mekah beliau sangat rajin dalam menuntut ilmu. Di rumah belajar dengan ayah sendiri. Dan sebagai orang baru yang belum pandai berbahasa Arab, beliau belajar dengan Al-Allamah Syekh Muhammad Amin bin Qadi Haji Muhammad bin Asiyah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau ini orang dari Pasayangan Martapura yang sudah lama bermukim di Makkah Al-Mukarramah. Walaupun demikian, beliau juga dengan tekun mengikuti berbagai kegiatan pengajian majlis ta'lim di Masjidil Haram Makkah. Di tengah-tengah kehidupan keluarga yang tentram dan bahagia seperti mukim di Makkah, tiada terasa waktu telah berjalan 2 tahun. Tiba-tiba telah datang musibah yang sangat menyedihkan hati beliau karena ayah Haji Ismail berpulang rahmatullah pada malam Isnin menjelang subuh pada 1 hari bulan Dzulqa'dah tahun 1315 Hijriah dan dikuburkan di Ma'la. Betapa sedih hati beliau ditinggalkan seorang ayah yang sangat ia cintai dan yang sangat sayang kepadanya. Ayah beliau mengajari berbagai pengetahuan dan juga senantiasa membimbing di dalam belajarnya, menuntut ilmu agama dengan guru yang lain. Tapi musibah itu diterimanya dengan keimanan, sabar dan taslim berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan beliau menuntut ilmu tiada kendor karena musibah itu, malah sebaliknya sebagai cambuk untuk lebih giat dan tekun dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan agama. Pada saat usianya sudah menginjak 13 tahun, telah datang lagi musibah yang tiada diundang. Ibunya yang sangat ia cintai dan tumpuan harapan satu-satunya telah meninggal dunia pada malam Ahad sesudah Isya tanggal 18 Jumadil Ula tahun 1317 Hijriah. Dikuburkan di Ma'la, satu kubur sama ayahnya Haji Ismail. Dalam usia yang masih muda beliau telah menerima musibah beruntun di mana kedua orang tua telah meninggalkan untuk selamanya. Musibah yang menggoncangkan perasaan itu dihadapinya dengan keimanan kepada Allah dan dengan modal ilmu yang telah dimilikinya. Selama belajar di Makkah Al-Mukarramah, beliau banyak berguru dengan ulama-ulama besar, di antaranya Sayyid Ahmad bin Abu Bakar Syafa. Beliau ini anak dari pengarang kitab I'anatul Talibin. Yang kedua Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas. Yang ketiga Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki. Beliau ini yang diberi gelar dengan Sibawaihi pada masanya yang sangat alim dan mempunyai keahlian berbagai bidang ilmu. Yang keempat Syekh Umar Hamdan. Beliau ini diberi gelar dengan Muhaddis Al-Haramain. Yang kelima Syekh Umar Bajunaid Mufti Syafi'iyah. Yang keenam Syekh Said Al-Yamani. Ketujuh Syekh Muhammad Saleh bin Muhammad Bafadal. Kedelapan Syekh Muhammad Ahyad. Kesembilan Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi. Setiap cabang ilmu yang dipelajari beliau selalu ditelusuri dengan sanad, terutama dalam bidang fikih, hadis, wirid ataupun hizib. Dalam bidang hadis bahwa beliau telah mempelajari secara langsung kitab hadis sampai 40 musalsal karangan Syekh Mutar Atarid dengan Syekh Ahyad dengan praktek baik pemakaian sorban, libasul khilqah as-sufiyah, zikir, musafahah, musyabakah, munawalatus subhah dan lainnya yang terkandung dalam kitab tersebut. Dan beliau mengambil ijazah Dalailul Khairat dan salawat burdah. Maka Haji Muhammad Kashful Anwar membaca dalail atas almarhum Syekh Yahya bin Abi Laiman di Makkah Al-Musyarrafah dan mengijazahi akan hamba dengan sanadnya yang muttasil dengan sahib Dalailul Khairat Syekh Sulaiman Al-Jazuli radhiyallahu anhu. Adapun murid daripada Syekh Haji Muhammad Kashful Anwar sangat banyak. Di antaranya anak beliau Haji Muhammad Arsyad, Kiai Anang Sya'rani Arif, Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangir, Syekh Ahmad Marzuki, Syekh Muhammad Samman bin Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Hasan, Syekh Muhammad Salim Ma'ruf, Syekh Husin bin Ali, Syekh Salman Yusuf, Syekh Muhammad Salman Mulia. Bagi mereka yang telah pernah berguru dengan beliau, betul-betul terasa berkahnya. Bukan saja perjuangan beliau dalam bidang penyebaran ilmu pengetahuan agama dengan melalui pendidikan, bahkan tidak kurang jasa beliau dalam mempercayai
khazanah perpustakaan Islam dengan berbagai macam tulisan yang bermanfaat. Tulisan-tulisan beliau tersebut disajikan dalam bahasa yang mudah untuk difahami. Hasil karya tulis beliau meliputi berbagai macam bidang ilmu, baik berupa buku pelajaran untuk pesantren maupun buku amalan untuk santri dan masyarakat kaum muslimin. Di antara buku-buku karangan yang disusun beliau ialah Risalatul Tauhid, Risalatul Fiqh, Risalah fi Sirati Sayyidil Mursalin, Risalatul Tajwid, Kitab Durus Tasrif 4 jilid, terjemah Kitab Hadisul Arba'in yang bernama At-Tabin, terjemah Kitab Jawharatul Tauhid yang bernama Ad-Durrul Farid. Di antara perkataan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar, ujar Sidin, hai sekalian saudaraku, janganlah kamu mengaji melainkan ilmu yang menambah gemar kepada akhirat dan menzuhudkan hati kepada dunia. Dan janganlah kamu mengaji melainkan atas guru yang mengerti, yang takut ia akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengerjakan segala yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhi segala yang ditegah Allah. Maka setengah daripada yang ditegah adalah sifat takabbur atau sombong dan dusta dan mencela-cela orang dan memuji dirinya. Maka menjauhi akan yang bersifat yang demikian menyelamatkan agama kita. Dan di antara perkataan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar radhiyallahu anhu, sayugianya bagi orang yang alim apabila ditanya daripada yang tidak diketahuinya bahwa mengata ia tiada aku tahu, dan bahwasanya tiada mengurangkan ia akan dia daripada martabatnya, tetapi menunjukkan ia atas waroknya dan sempurna ilmunya. Dan di antara perkataan beliau lagi, ujar Sidin, jangan berpegang yang beribadah atas ibadatnya, maka membawa kepada takabbur dan ujub, maka batallah amalnya. Maka wajib atas yang beribadat selama-lamanya takut akan hilang iman dan mengharap karunia Allah Subhanahu wa ta'ala pada menerima segala ibadatnya dan mematikan dia atas iman dan agama Islam. Dan lagi perkataan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar, faedah daripada barang yang memudahkan mati yaitu pertama, datang mati walhal ia di dalam amal soleh. Yang kedua, senang bersikat gigi atau bersiwak. Yang ketiga, sembahyang 2 rakaat kemudian daripada maghrib Jumat, diantaranya membaca iza zulzilatil ardu zilzalaha dengan lafaz untuk memelihara iman. Dan lagi perkataan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar, arti waliullah yaitu orang yang takut akan Allah dengan mengikuti segala suruhannya dan menjauhi akan segala tegahnya, serta membanyakkan akan segala sunnat, segala ibadah, dan tiada takhir daripada zikirnya, dan tiada melihat ia dengan hatinya akan yang lain daripada Allah Ta'ala, dan tiada bergerak ia melainkan pada taatnya, dan tiada takut ia yang lain daripada Allah Ta'ala, dan tiada duka cita ia atas keluputan yang fana yang binasa. Seperti firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Artinya perhatikanlah bahwa segala wali Allah Ta'ala itu tiadalah takut atas mereka itu, dan tiadalah mereka itu duka cita. Dan lagi firman Allah, in awliya'uhu illal muttaqun. Artinya tiada ada segala walinya Allah itu melainkan segala mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara perkataan beliau lagi, sayugianya bagi manusia bersungguh-sungguh beramal soleh dan mengingatkan mati pada tiap waktu supaya pendek cita-citanya, karena bahwa pendek cita-cita asa tiap-tiap kebajikan, seperti bahwa panjang cita-cita asa tiap-tiap kejahatan. Dan lagi perkataan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar,
Ujar Sidin, bermula sedekah menolakkan bala, maka dengan sedekah diharap akan tertolak bala daripadanya, dan bahwa sedekah tiada tersimpun pada harta, tetapi pada tiap-tiap kebajikan dan kebaikan kepada orang lain, dan tiap-tiap langkah kepada jalan taat seperti sembahyang. Dan lagi perkataan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar, sifat orang yang Islam yang sempurna ada 6. Pertama, meninggalkan sifat iri dengki. Yang kedua, meninggalkan menipu dengan apa bagai tipu. Yang ketiga, meninggalkan marah karena nafsu. Yang kelima, meninggalkan menjuali atas jualan orang yang lainnya. Yang keenam, mengusahai barang yang jadi dengan dia, bersaudaraan dengan bahwa berkumpul dengan baik daripada berkasih sayang, dan bertolongan dengan kebajikan serta bersih hati. Perjuangan beliau sekembalinya dari tanah suci Mekkah pada bulan Rabiul Awal tahun 1330 Hijriah mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat kampung Melayu dan sekitarnya. Dalam perjalanan beliau sebagai guru agama tidak saja mengajar di kampung Melayu, tapi juga sewaktu kembali menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya seperanakan dengan anak 3 orang, yaitu Muhammad Arsyad, Maryam, dan Ahmad pada bulan Safar tahun 1343 Hijriah. Selama bermukim di Mekkah, beliau selain memperdalam ilmu juga membimbing dan mengajar anak dan 2 keponakan serta mengajar di Masjidil Haram. Kegiatan tersebut beliau lakukan selama 2 tahun sehingga beliau kembali ke tanah air pada tahun 1352 Hijriah di Pondok Pesantren Darussalam yang didirikan pada tanggal 14 Juli 1914 Miladiah adalah sebuah tempat pendidikan Islam yang pertama di Kalimantan. Beliau terjun sebagai guru dan sekaligus sebagai pemimpin. Dengan adanya pembaharuan cara pendidikan pada Madrasah Darussalam yang dilakukan beliau, maka banyak berdatangan murid-murid dari berbagai daerah Kalimantan yang belajar di Pondok Pesantren Darussalam, sehingga dalam beberapa tahun kemudian telah tersebar lulusan Madrasah Darussalam ke beberapa pelosok Kalimantan. Dari kenyataan sejarah tersebut jelaslah bahwa beliau adalah seorang mujaddid atau pembaharu atau muassis Madrasah Darussalam yang sekaligus juga sebagai pembaharu pendidikan agama Islam di Kalimantan. Beliau adalah seorang ulama besar yang gigih menyebarkan ilmu melalui pendidikan formal di Darussalam. Lagi beliau termasuk ulama yang tidak hanya dicintai dan dihormati serta disegani oleh murid-murid beliau, akan tetapi juga dicintai dan dihormati oleh semua ulama hingga di kalangan masyarakat umum. Ini suatu tanda bahwa beliau diberikan kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh ulama-ulama yang lain. Biasanya ada orang yang menyenanginya dan ada pula yang tidak menyenanginya. Terkecuali orang yang diberi Allah bisa diterima oleh semua pihak, seperti Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Setelah berjuang dengan tidak henti-hentinya mulai masa belajar sampai mengajar untuk menyampaikan amanah sebagai pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat, baik melalui pendidikan formal ataupun pengajian, juga dengan tulisan-tulisan yang tersiar dan menjadi bahan bacaan terutama di Pondok Pesantren Darussalam semasa beliau hidup, yang banyak mendapat pengakuan dan pujian dari guru beliau dan ulama dan masyarakat. Maka dalam usia kurang lebih 55 tahun pada malam Isnin jam 9:45 bertepatan tanggal 18 Syawal tahun 1359 Hijriah, beliau berpulang ke rahmatullah
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa amiddana bimadadihi wa'id alaina wa ala dhurriyyatina wa ala ahli qaryatina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi wa khususiyatihi wa karamatihi fid din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada berkahnya dan ada manfaatnya. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selamat di dunia wal dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang hidup beriman, mati beriman sempurna, husnul khatimah. Akhir umur kita dapat mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan ke dalam surga bersama-sama Rasulullah, bersama anbiya wal mursalin, syuhada dan solehin, dan bersama-sama guru-guru kita dan keluarga kita. Amin Allahumma amin.